Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke program linear. Kita ngebahas tentang metode simplex. Jadi, latar belakangnya metode simplex ini adalah di sini merupakan metode yang biasanya digunakan untuk memecahkan setiap permasalahan pada program linear yang kombinasi variabelnya terdiri dari 3 variabel atau lebih. Nah, sekarang kalau 2 variabel kan bisa menggunakan apa namanya metode grafik, sedangkan kalau 3 variabel kan relatif lebih sulit. Ya. Sehingga kita perlu menggunakan metode baru, yaitu metode untuk bisa menjelaskan tersebut, yaitu metode simplex. Selanjutnya, metode simplex ini secara matematis dimulai dari pemecahan dasar variabel, ada visible. Jadi basic visible solution ke pemecahan dasar visible lainnya. Dari bentuk ketidaksamaan ke bentuk persamaan yang dilakukan berulang-ulang atau namanya beriterasi sehingga tercapai suatu penyelesaian yang optimum. Itu adalah teorinya ya. Nah, mungkin ini teori singkatnya. Jadi metode simplex ini diperkenalkan tahun 1947 oleh George B. Danzig yang telah diperbaiki oleh beberapa ahli lain. Jadi metode penyelesaian dari metode simplex ini melalui perhitungan ulang atau namanya iterasi, di mana langkah-langkah perhitungan yang sama diulang sampai solusi optimal diperoleh. Nah, syarat dan sifat metode simplex. Nah, syaratnya itu adalah model program linear atau namanya canonical forms. Nah, harus dirubah dulu ke dalam bentuk umum yang dinamakan bentuk baku atau standar form. Oke, yang sifat-sifat bentuk baku itu adalah semua batasan adalah persamaan dengan tidak ada nilai negatif pada sisi kanan. Maksudnya nanti di bentuk ada ruas kanan dan sisi kiri ya, ruas kiri. Sisi kanannya tidak bentuk negatif ya. Jadi kalau negatif berarti kalikan positif. Nah, semua variabel tidak ada yang bernilai negatif ya. Dan fungsi tujuan dapat berupa meminimalkan atau memaksimumkan. Nah, bentuk umum pada program linearnya di sini adalah kita teorinya seperti ini. Misalkan kita memaksimumkan ini, dari fungsi tujuannya ini. Nah, kemudian dengan kendala diberikan seperti di bawah ini. Nanti dari bentuk ini tujuannya ya, Z itu keterangannya, Z itu fungsi tujuan. Kemudian XI, X2, X3 itu variabel, jenis kegiatan atau keputusan. AIJ itu adalah koefisien. Nah, di sini kebutuhan sumber daya I menghasilkan unit jumlah daya. Dan ini mungkin sudah bentuk umumnya sudah disampaikan ya di pertemuan sebelum-sebelumnya. Nanti kita langsung ke teknis. Nah, tahapan transformasi ke bentuk standar satu ya. Yang pertama, kita fungsi pembatas ya. Fungsi pembatas itu fungsi kendala ya. Pembatas di sini. Jadi suatu fungsi pembatas yang mempunyai tandanya kurang dari atau sama dengan diubah menjadi suatu bentuk standar dengan cara menambahkan suatu variabel slack atau namanya variabel baru yang dinamakan slack variabel. Nanti di sebelah kiri ditambahkan variabel slack, nanti bentuk ini jadi bentuk sama dengan. Selanjutnya, banyaknya slack variabel tergantung pada fungsi pembatas yang diberikan. Ya. Kalau fungsi pembatasnya ada 3, berarti variabel slacknya itu ada 3. Selanjutnya, tahapan transformasi ke bentuk standar 2. Nah, kita merubah bentuk fungsi tujuan ini ya dengan adanya slack variabel pada fungsi pembatas. Jadi fungsi tujuannya itu adalah acuannya dari variabel slack. Kalau slacknya acuannya dari variabel slack yang diberikan di fungsi fungsi pembatas. Kalau di fungsi pembatas slacknya ada 3, maka di fungsi tujuan juga ada 3 ya. Oke, selanjutnya pembatas, maka fungsi tujuan juga harus disesuaikan memasukkan unsur slack variabel ini. Karena slack variabel tidak mempunyai kontribusi apa-apa terhadap fungsi tujuan, nah maka konstanta untuk slack variabel tersebut dituliskan 0. Jadi koefisien dari slack variabel itu adalah 0. Mungkin
kita lihat dari contoh ini. Misalkan contoh di sini. Nah, kita ditambahkan select variable nih. Select variable 1, variable 2, dan SN ya. Nanti di fungsi tujuan juga ditambahkan di sini S1, S2, SN. Nah, selanjutnya nanti kita tambahkan di sini karena tidak berpengaruh terhadap nilai dari suatu fungsi tujuan, maka kita kalikan 0 gitu koefisiennya di sini. Jadi sama aja. Nah, ini yang ini adalah variable select gitu ya. S1, S2, SN. Kemudian kalau X1, X2 sampai Xn ini namanya variabel kegiatan atau variabel utama. Kalau ini variabel semu. Tahapan transformasi ke bentuk standar 3 ya. Setelah fungsi pembatas diubah ke dalam bentuk persamaan. Jadi bentuknya dari bentuk standar kurang dari sama dengan, kita rubah ke dalam bentuk persamaan, jadi sistem persamaan linear. Maka untuk menyelesaikan masalah tersebut, program linear tersebut, menggunakan metode simplex ini menggunakan suatu kerangka tabel. Gitu bentuknya kita bantuan kerangka tabel yang disebut dengan tabel simplex. Nah, tabel ini mengatur model ke dalam suatu bentuk yang memungkinkan untuk penerapan perhitungan matematis menjadi lebih mudah. Nah, jadi seperti itu. Tabel simplex yang kita perlukan nanti seperti ini ya. Di sini variabel dasar. Nah, selanjutnya di sini Z, X1 itu variabel utama sampai Xn. Nah, S1, S2-nya itu variabel select-nya. Nanti NK itu namanya nilai ruas kanan. Ya. Nah, yang pertama kita entry-kan atau masukkan dari persamaan bentuk kanonik itu ke dalam tabel simplex ini diisi. Nah, selanjutnya kalau sudah bentuk ini kita ikutin langkah-langkah metode simplex. Nah, langkah-langkah metode simplex ini perlu kita kita pahami ya, dan ini adalah catatan khusus yang kita harus pelajari dan pahami dan kita praktekkan nanti di latihan soal. Yang pertama, itu rumuskan persoalan program linear ke dalam model umum persamaan linear atau sistem persamaan linear, fungsi tujuan dan fungsi pembatas. Selanjutnya, nah, ubah di sini model umum persamaan program linear ini menjadi model simplex. Nah, oke. Dengan ketentuan, maksudnya adalah yang A, fungsi pembatas atau fungsi kendala, tambahkan select variabel, surplus variabel, variabel buatan, atau artificial variable ya. Nah, kita lanjut. Nah, fungsi tujuan, nah khusus untuk fungsi tujuan, ubahlah ke dalam bentuk fungsi tujuan eksplisit menjadi persamaan bentuk implisit ya. Maksudnya nanti Z sama dengan, jadi nanti pindahkan ke ruas kiri, jadi ruas kanannya jadi 0. Tambahkan atau kurangi variabel select, variabel surplus, variabel atau tersebut yang bernilai 0. Berarti tadi sudah dilihatkan, formulasikan dalam bentuk sub. Kemudian kalau sudah dibentuk formulasi bentuk kanonik ke berapa itu 2, formulasikan ke dalam tabel simplex, jadi dimasukkan ke dalam tabel simplex, lakukan langkah-langkah penyelesaian tersebut. Nah, ini kalian harus catat ya. Contoh, misalkan contohnya ini ya. Pertama, misalkan ada kasus model program linear, kita memaksimumkan gitu ya. Di sini memaksimumkan Z 8x1 tambah 6x2. Nah, ini kemudian fungsi pembatasnya itu adalah 4x1 tambah 2x2 kurang dari 60, 2x1 tambah 4x2 kurang dari 48, x1 dan x2-nya lebih dari 0. Nah, langkah pertama kita rubah ke dalam bentuk apa di sini? Bentuk standar persamaan linear. Jadi kayak gini. Nah, kita lihat. Ya, betul. Nah, sini mungkin saya tulis di sini.
Nanti yang di sini pindahkan ke ruas kiri. Jadi di sini adalah, saya tulis ya, di sini. Ini jadi 4x1 ditambah 2x2. Nah, kurang dari sama dengan, nanti rubah ke dalam bentuk sama dengan 60 dengan ditambahkan variabel select 1. Ya. Ya, S1. Kemudian yang di sini 2x1 ditambah 4 di sini x2, kita tambahkan S2 sama dengan 48. Kemudian bentuk ini ya kita rubah ke dalam bentuk implisit ya. Maka Z si 8x1 dan 6x2-nya pindah ke kiri. Jadi negatif 8x1 dikurangi 6x2, nanti ruas kanannya sama dengan 0. Begitu. Selanjutnya nanti di sini x1, x2, S1 dan S2 lebih dari sama dengan 0. Nah, kan syaratnya dia harus positif. Nah, setelah itu kita dapat ini. Nah, tadi ya, dapat ya yang kita perlukan. Ini versi tulisan ketikannya rapihnya seperti ini. Tadi saya nggak dituliskan 0S2 karena di sini kan 0, tidak berpengaruh ya, sama. Kemudian ini juga 0S1 dan S2. Oke. Nah, setelah ini dimasukkan ke dalam tabel simplex ya. Kita masukkan ke dalam tabel simplex. Jadi angka-angka di sini kita masukkan ke dalam simplex. Kalian bisa lihat, nah di sini. Nah, coba misalkan ini Z min 8 X1. Nah, berarti kan di sini bisa kita bentuk ya. Z-nya itu lihat kan 0. X1-nya itu tadi negatif 6. Ya, negatif 8. Di sini kan 0, di sini 0, di sini 0 gitu ya. Kemudian yang fungsi kendalanya adalah di sini itu 4x1 tambah 2x2 sama dengan 60. Berarti 4 ya di sini. Sorry. Kita lihat lagi. 4 tambah 2 ya. Berarti kita entry di sini 4, di sini 2 ya, di sini 1, di sini 0. Ini berapa di sini NK-nya? NK-nya lihat di sini. Lihat dari persamaan ini. Ini 60 ya. Berarti di sini 60. Nah, di sini 2, 4, 0 ya. Di sini 1, di sini 48 ya. Nah, kita entry seperti itu. Nanti setelah di entry seperti itu kita lakukan langkah tabel barisnya. Nah, tadi dapat negatif 8 ya. Maaf, negatif 8, negatif 6 ya. Oh ya, maaf. Di sini salah. Di sini negatif 8, negatif 6. Sehingga dapat seperti ini. Masukin persamaan pertama, kedua, ini versi rapihnya. Ketiga seperti ini. Ya, sudah dapat. Setelah itu dari sini kita lakukan langkah selanjutnya, yaitu iterasi yang awal. Nah, iterasi pertama ini atau namanya iterasi ke 0 ya, iterasi yang startnya di sini. Langkahnya adalah seperti apa? Kita lihat di sini. Bentar. Nah, iterasi ke-1. Nah, iterasi ke-1 di sini adalah langkahnya bisa kita bold di sini. Menentukan kolom kunci. Nah, dengan cara kolom yang mempunyai koefisien fungsi tujuan yang bernilai negatif terbesar. Contohnya berarti kita lihat kolom kuncinya di sini. Berarti kan dari negatif 8 dan negatif 6, berarti negatif 8 itu adalah koefisien negatif terbesar ya. Maka ini yang menjadikan kolom kunci ini ya. Nah, langkah selanjutnya kalau sudah dapatkan nilai kolom kunci adalah kita tentukan baris kunci.
Ya. Baris kunci itu adalah nilai indeks yang terkecil atau positif ya. Dengan cara nilai indeks itu adalah nilai fungsi pembatas. Nah, maksudnya nilai fungsi pembatas itu saya jelaskan dari sini. Nah, ini fungsi pembatas nih. Ini fungsi pembatas dibagi nilai kolom kunci. Atau maksudnya kayak gini. Biasa saya singkatnya kayak gini. Nilai kanan dibagi nilai kolom kunci gitu ya. Ini kolom kunci di sini. Kita bagi ini. Nah, dikarenakan negatif ini nggak usah dicari ya. Kemudian 15 ini dari mana? 15 ini dari sini. Nilai kanan kan 60. Dibagi 4. Berarti 15 ya. Kemudian 48 dibagi 2 itu 24. Nah, di sini pasti baris kuncinya, oke saya ulang lagi. Baris kunci itu kita lihat dari indeks yang terkecil. Berarti terkecil positif ya. Nah, berarti terkecilnya itu 48, sorry. Maaf, di sini terkecil positif ya. Terkecil positif itu berarti kan dari sini ya. Indeks itu dari sini, indeks ya, indeks. Berarti 15 dengan 24 berarti terkecil 15. Maka ini adalah kolom kunci nih, yang warna biru ini adalah kolom kunci. Selanjutnya, jadi perpotongan antara baris kunci dan kolom kunci yang dinamakan ini adalah yang ini nih. Ini adalah angka kunci atau nilai pivot ya, atau nilai kunci. Langkah selanjutnya, nah, kita cari nilai perubahan nilai baris ya, perubahan nilai baris dengan cara nilai baris kunci baru atau nilai baris kunci lama apa di sini dibagi n angka kunci. Oke. Oke gini ya. Tujuannya adalah kayak gini. Di sini kan 4. Jadi tujuannya itu adalah kita ini dijadikan satu, di sini yang nilai kunci pas kolom kunci ya. Ini jadikan 0, di sini jadikan 0. Nah, tujuannya adalah maka ini supaya satu, maka dibagi 4 di sini. Kita bagi 4 di sini ya. Bagi 4 jadi satu, semua bagi 4, bagi 4, bagi 4, bagi 4, bagi 4 ya. Sehingga kita peroleh kayak gini ya. Coba saya tulis ya. 2 dibagi 4 setengah, seperempat, 0, 60 bagi 4, 15. Sehingga dapat seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke. Langkahnya tujuannya ini harus dinolkan nih. Harus dinolkan, tujuannya ke sana. Caranya gimana? Caranya kita lihat di sini. Nah, oke ya. Berarti saya tulis di sini. Nah, negatif 8, negatif 6, 0, 0. Kita di sini kan, negatif 8 ya. Nah, lihat di sini. Negatif 8, negatif 6, 0, 0, 0. Ini nilai kanannya ya, NK-nya. Tadi yang sudah dibagi 4 ya kan ini ya. 1, setengah, seperempat, 0, dan 15. Nah, tujuannya kan ini supaya 0. Tujuannya supaya 0. Maka kalau di sini ya konsepnya kita kalikan di sini ya. Baris ini dikalikan negatif 8. Nah, setelah dikalikan nanti kurangkan. Begitu. Ya. Coba saya kalikan bantu ya. Ini 1 kali min 8 kan jadi negatif 8 ya. Nah, ini saya ganti. Setengah kali negatif 8 kan negatif 4. Seperempat kali negatif 8, negatif 2. 0 kali negatif 8, 0. 15 kali negatif 8 kan 120 ya. Negatif 120. Nah, sekarang kurangkan. Negatif 8 kurangi negatif 8 kan mati, jadi 0. Negatif 6 dikurangi negatif 4. Berarti negatif 6 ditambah 4. Berarti negatif 2. Dan 0 dikurangi negatif 2. Berarti plus 2. 0 kurangi 0. 0. 0 dikurangi negatif 120. Jadi 120. Oke, tadi baris Z. Sekarang baris ketiga ya. Baris ketiga itu yang di sini nih.
yang ini nih, baris ketiga. Kan baris Z, baris 1, baris 3. Di sini 2, 4, 0, 1, 4, 8. Nah, ini 2, 4, 0, 1, 4, 8 ya. Nah, nilai kuncinya tetap ini, yang jadi patokan di sini ya. Ini jadi 0. Maka ini harus 1 dikalikan 2, gitu kan. Nanti setelah dikalikan 2, pasti dikurangkan. Dengan cara yang sama, pasti 2 dikurangi 2 kali 1, pasti 0 kan. 4 dikurangi 2 kali setengah. 2 kali setengah kan 1. 4 dikurangi 1, 3. 2 kali seperempat, setengah. Jadi 0 dikurangi setengah, negatif setengah. 0 kali 2, 0. 1 dikurangi 0, 1. Nah, 15 kali 2, 30. 48 kurangi 30, 18. Oke. Nanti setelah didapatkan nilai baru dari baris Z dan baris ketiga itu, kita entry lagi ke sini. Nah, ini kita entry lagi nih. Nah, kita ulangi lagi sampai di sini baris Z ini semuanya positif gitu atau tidak ada negatif. Nah, dikarenakan di sini masih ada negatif, maka kita proses ulangi lagi. Yang pertama, kita cari kolom kunci. Kolom kunci itu negatif yang paling besar, berarti ini kan. Nah, begitu. Kita lanjut. Ya. Sehingga kolom kuncinya kan negatif 2 tuh ya. Nah, negatif 2. Kemudian kita ulangi lagi, kita cari indeksnya 15. Nah, gitu kan di sini. Indeksnya itu 15, kita bagi setengah, berarti 30. Ya. Selanjutnya 18 kita bagi 3, itu 6. Jadi nilai kolom kuncinya adalah yang negatif, yang nilai terkecil dari indeks ini. Berarti 6 kan? Sehingga ini adalah kolom kuncinya. Dan 3 ini adalah jadi angka kuncinya. Nah, 3 ini jadi angka kunci. Nah, selanjutnya prosedurnya sama. Tujuannya adalah ini harus disatukan, dibuat satu. Ini harus di 0, ini harus 0. Tuh. Maka ini harus dibagi 3 kan nanti. Dibagi 3, dibagi 3, dibagi 3, dibagi 3, dibagi 3 gitu ya. Nanti bentuk sederhana 3 bagi 3 kan 1. Sehingga dapat ini kan. Nah, oke ya, negatif setengah bagi 3, negatif 1/6, sepertiga, 18 bagi 3, 6, 6 bagi 3, 2. Berarti kita dapat ini. Nah, ini ya. Bentar. Sorry, 18 bagi 3, 6. Nah, ini kita sederhanakan. Nah, kita langkah selanjutnya sama persis. Kita cari nilai baru lagi dari iterasi ini. Dengan cara kita misalkan baris Z dulu ya, 0, negatif 2, 2, 0, 2, 1, 20. Kita tulis lagi di sini. Oh, caranya sama ya. Mungkin saya tunjukkan kayak gini. Kita buat ini kalikan di sini ya. Ini kalikan biar jadi 2. Ini kalikan, saya tulis kalikan negatif 2. Nanti kurangkan negatif 2 ini dengan hasil kali ini. Nah, mungkin hasilnya dengan cara yang sama. Ya, dengan cara yang sama kita peroleh nilainya jadi seperti ini. Ya, kayak ini di apa namanya dipercepat ya. Dipercepat. Nanti dari sini kita lihat di sini tidak ada nilai negatif ya, sehingga kalau seperti ini 132 itu adalah nilai yang optimal gitu. Jadi kita lihat di sini, jadi pada iterasi kedua, jadi ini iterasi kedua. 132 ini adalah nilai optimal, jadi tidak mungkin lebih dari ini gitu ya. Dan X1-nya di sini 12, X2-nya 6. Oke, pada iterasi kedua terlihat bahwa koefisien fungsi tujuan sudah tidak ada lagi yang mempunyai nilai negatif. Jadi proses perubahan ya,
Selesai dan ini menunjukkan penyelesaian persoalan linear dengan metode simplex. Sudah mencapai optimal dengan hasil X1-nya 12 tadi, X2-nya 6. Ini dari sini. Nah, sekarang kita diskusikan nih, kenapa ini persis sama langkahnya ya, nilai barunya tuh sama ya. Boleh nanti dicatat ulang, biar mendapatkan seperti ininya dilengkapin gitu ya. Nah, sudah optimal dengan Z maksimumnya itu adalah di sini 132 dalam ribuan ya, atau 132.000. Nah, begitu. Ini adalah contoh iterasi yang paling sederhana. Selanjutnya, kita lanjut ke persoalan latihan contoh 2. Silakan ini dikerjakan untuk tugas. Kita diskusikan via live Zoom boleh, atau grup chat WA. Ya. Silakan dikerjakan, ikutin langkah-langkah prosedurnya. Nanti kita lanjutkan. Mungkin video ini adalah video paling basic ya. Basic untuk penjelasan metode simplex. Nanti lebih lanjutnya kita menggunakan latihan soal untuk dibahas. Saya akhiri perkuliahan sesi videonya ya sampai di sini. Kita lanjutkan sesi diskusi ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.